Halo sahabatku, sahabat Elpaham yang saya banggakan, senang bisa bertemu dengan kalian semua pada sesi kali ini. Di mana sesi ini kita akan belajar tentang menyelesaikan soal-soal persamaan trigonometri, khususnya persamaan trigonometri yang memuat bentuk kuadrat. Bagi sahabat Elpaham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah sahabatku, mari kita mulai. Soal nomor 1, untuk X lebih kecil sama dengan 180 derajat, lebih besar sama dengan 0 derajat, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X sama dengan 3 kurang 5 cos X. Mari kita selesaikan. Pertama, bentuk 2 cos kuadrat X sama dengan 3 dikurang 5 cos X. Bentuk yang di sebelah kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga kita dapatlah 2 cos kuadrat X min 5 cos X pindahkan jadi positif, positif 3 pindahkan jadi min, sehingga bentuk ini menjadi 2 cos kuadrat X ditambah 5 cos X dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya, jika P kita misalkan cos X, maka bentuk ini kita buat dalam bentuk persamaan kuadrat dalam variabel P, sehingga kita dapatlah cos kuadrat X jadi P kuadrat, sehingga ini menjadi 2P kuadrat tambah 5P karena ini cos X dikurang 3. Selanjutnya bentuk ini akan kita faktorkan. Kita faktorkan, pertama-tama kita cari faktor dari 2P kuadrat. Faktor dari 2P kuadrat adalah 2P dan P. Kita tempatkan di sini dan di sini, sehingga kita dapatlah 2P dan P. Selanjutnya kita cari faktor dari min 3. Faktor dari min 3 kita dapat min 1 dan 3. Nah, sekarang coba kita periksa perkalian suku pinggir dan suku tengah sama dengan suku tengah. 2P kali 3 sama dengan 6P, min P kali P sama dengan min P, 6P kurang P sama dengan 5P, benar. Kemudian min 3 adalah min 1 kali 3, 2P kuadrat adalah 2P kali P, sehingga faktor dari 2P kuadrat tambah 5P kurang 3 sama dengan 0. Jika tadi sekiranya tidak pas nilainya, maka kita tukar posisi positif 1 dikurang 3. Kalau belum pas, kita ganti posisinya, 3-nya di sini, min 1-nya di sini, demikian seterusnya sampai ditemukan nilainya sama dengan 2P kuadrat tambah 5P kurang 3 sama dengan 0. Saya berharap semua bisa memahami dengan baik. Kita lanjutkan. Dari sini berarti 2P kurang 1 sama dengan 0, atau P tambah 3 sama dengan 0. Ini kita selesaikan. 2P pindahkan sama dengan 1, sehingga P-nya sama dengan setengah. Dari sini P tambah 3 pindahkan 3-nya ke kanan menjadi min 3, jadi P-nya sama dengan min 3. Tadi di sini P sama dengan cos X, maka P sama dengan setengah, artinya cos X sama dengan setengah. P sama dengan min 3, artinya cos X sama dengan min 3. Nah, perhatikan di sini cos X sama dengan min 3. Kita ingat nilai maksimum dari fungsi cos adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Nah, di sini adalah min 3, berarti cos X sama dengan min 3 ini tidak memenuhi. Selanjutnya kita cari cos X sama dengan setengah. Cos X sama dengan setengah, setengah itu adalah nilai dari cos 60. Jadi cos X sama dengan setengah kita tulis dalam bentuk persamaan trigonometri, cos X sama dengan cos 60. Selanjutnya sahabat Elpaham, ingat bentuk dasar persamaan trigonometri untuk cos, yaitu cos X sama dengan cos alpha. Penyelesaian pertama alpha tambah K 360, penyelesaian kedua min alpha tambah K 360 derajat. Nah, selanjutnya cos X sama dengan cos alpha, berarti dalam hal ini kita selesaikan yang pertama, X-nya sama dengan X, alpha-nya sama dengan 60. Penjelasan pertama, X1 sama dengan alpha tambah K360. X1-nya di sini adalah X, alpha-nya 60, maka bentuknya menjadi X sama dengan 60 derajat tambah K 360 derajat. K-nya ini adalah bilangan bulat, baik bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif.
Nah, untuk menentukan nilai X, kita pilih nilai K yang sesuai dengan interval daerah penyelesaian ini. Misalkan kita pilih K-nya 0. Kalau K-nya 0, berarti 0 kali 360 sama dengan 0, tambah 60 derajat sama dengan 60 derajat. Maka X-nya kita dapatkan 60 derajat. Kalau K-nya 1, berarti 1 kali 360 tambah 60, 420 derajat, lebih dari 180, maka K sama dengan 1 tidak memenuhi. Maka dalam bentuk penyelesaian pertama, K yang memenuhi hanya 0. Selanjutnya, X2 sama dengan min alfa tambah K 360. Ini penyelesaian yang kedua. X2-nya di sini X, alfanya 60, maka kita tinggal masukkan nilainya X sama dengan alfa, berarti min 60 derajat tambah K 360 derajat. Kemudian kita masukkan nilai K. Misalkan kita masukkan nilai K sama dengan 0. 0 kali 360, 0 tambah min 60 derajat, min 60 derajat, berarti min 60 di sini paling kecil adalah 0, berarti min 60 tidak memenuhi. Kalau K-nya 1, 1 kali 360, 360 kurang 60 adalah 300. 300 juga tidak memenuhi karena di sini paling besar adalah 180 derajat. Maka dalam hal ini dari penyelesaian pertama dan yang kedua yang memenuhi adalah 60 derajat. Maka penyelesaiannya adalah 60 derajat. Sahabatku, semoga soal yang pertama ini dapat kalian pahami dengan baik. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Untuk X lebih kecil sama dengan 180 derajat, lebih besar sama dengan 0, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat X sama dengan 3 cos X. Mari kita selesaikan. 2 sin kuadrat X sama dengan 3 cos X. Sebelum kita menyelesaikan, coba kita ingat bentuk identitas kelas 10. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Di sini kita cari sin, maka sin kuadrat X, cosnya pindah ke kanan menjadi 1 dikurang cos kuadrat X. Sehingga dalam hal ini, sin kuadrat X kita ganti dengan 1 dikurang cos kuadrat X. 2, ini ganti tadi 1 dikurang cos kuadrat X, sama dengan 3 cos X. Selanjutnya 2 kita kalikan ke dalam kurung, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali cos kuadrat sama dengan 2 cos kuadrat X sama dengan 3 cos X. Kemudian bentuk yang di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan, sehingga kita dapatlah min 2 cos kuadrat X pindah menjadi positif 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X. Ini tidak berubah karena tetap di ruas kanan. 2 pindah ke kanan menjadi min, dikurang 2 sama dengan 0, sehingga bentuknya ini sama dengan 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X dikurang 2 sama dengan 0. Coba kita perhatikan cara memfaktorkannya. Nah, untuk hal ini saya mencoba tidak memisahkan lagi dengan P, tapi langsung kita faktorkan faktor cos X-nya. Sehingga langkah pertama adalah cari faktor dari 2 cos kuadrat X, yaitu 2 cos X dan cos X. Lalu kita cari faktor dari min 2, yaitu min 1 dan 2. Sekarang kita samakan apakah ini sudah benar, yaitu tadi caranya kalikan yang di pinggir dengan yang di pinggir dan jumlahkan dengan perkalian suku tengah, yang ini dengan yang ini. Hasilnya harus sama dengan suku tengah ini. Mari kita cek. 2 cos X kali 2 sama dengan 4 cos X, min 1 kali cos X sama dengan min cos X, berarti 4 cos X dikurang cos X sama dengan 3 cos X. Jawabannya benar, berarti ini kalikan ke sini adalah 2 cos kuadrat X, ini kalikan ke sini adalah min 2, sehingga faktornya dari 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X dikurang 2 adalah 2 cos X dikurang 1 dikali cos X ditambah 2. Selanjutnya kita selesaikan. Pertama, 2 cos X kurang 1 itu sama dengan 0, atau cos X tambah 2 sama dengan 0. Dari sini satunya pindah ke kanan jadi min 1 jadi positif 1 dibagi 2, sehingga ini hasilnya menjadi setengah, sedangkan hasilnya ini min 2 pindah ke kanan menjadi min, sehingga cos X sama dengan min 2. Ingat tadi nilai fungsi cos paling maksimum 1 dan paling minimum min 1. Ini adalah min 2, berarti ini tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya dari cos X sama dengan setengah. Selanjutnya kita selesaikan. Cos X sama dengan setengah, setengah itu adalah nilai cos 60. Nah, ingat tadi di sini penyelesaian cos ada 2. Yang pertama, X sama dengan alfa tambah K 360, X-nya sama dengan
X1 di sini alfanya sama dengan 60, sehingga kita dapat X sama dengan 60 derajat tambah K 360. Selanjutnya kita pilih K. Untuk K sama dengan 0, 0 kali 360, 0 tambah 60 derajat sama dengan 60, maka kita dapatkanlah X nya sama dengan 60 derajat. Selanjutnya kita pilih penyelesaian kedua, yaitu X2 sama dengan min alfa tambah K 360 derajat. Nah di sini X2 nya sama dengan X, min alfa, alfanya tadi 60, sehingga bentuk ini menjadi X sama dengan min 60 derajat ditambah K 360 derajat. Kita masukkan nilai K. Kalau K nya 1, berarti 1 dikali 360 dikurang 60, berarti nilainya sama dengan 300. Nah tadi 300 tidak memenuhi, karena di sini maksimum yang memenuhi adalah 180 derajat. Misalkan kita ambil 0 kali 360 sama dengan 0 min 60 derajat, berarti min 60 derajat di sini juga tidak memenuhi, karena yang memenuhi paling kecil adalah 0. Maka sahabatku, dari penyelesaian 1 dan penyelesaian 2, nilai X yang memenuhi hanya 60 derajat. Maka himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat X sama dengan 3 cos X, kita dapat X nya adalah 60 derajat. Halo sahabat paham, semoga soal nomor 2 dapat kalian pahami dengan baik. Untuk lebih jelas dan kalian supaya mengerti, kita akan coba membahas satu soal yang terakhir. Soal yang ketiga, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X sama dengan 3 sin X untuk X lebih kecil sama dengan 180, lebih besar sama dengan 0. Mari kita jawab. 2 cos kuadrat X sama dengan 3 sin X. Kita ingat tadi bentuk identitas sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kita cari cos. Maka kalau kita cari cos, maka cos kuadrat X sinnya pindah ke kanan menjadi min, sehingga cos kuadrat X menjadi 1 dikurang sin kuadrat X. Cos kuadrat X ganti dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Maka kita dapatlah ganti cos kuadrat X nya menjadi 1 dikurang sin kuadrat X, sehingga 2 dalam kurung 1 dikurang sin kuadrat X sama dengan 3 sin X. Lalu 2 nya kita kalikan ke dalam kurung, kita dapatlah 2 kali 1 sama dengan 1, 2 kali sin kuadrat X, 2 sin kuadrat X, ingat ini min, sama dengan 3 sin X. Selanjutnya bentuk 2 kurang 2 sin kuadrat X kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga min 2 sin kuadrat X kita tulis karena pindah menjadi 2 sin kuadrat X ditambah ini tetap, jadi tandanya tetap positif, 3 sin X, ini positif pindah jadi min 2 sama dengan 0, sehingga bentuk ini persamaannya kita tulis 2 sin kuadrat X ditambah 3 sin X dikurang 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan sama seperti tadi, kita faktorkan yaitu dengan mencari faktor dari 2 sin kuadrat X, yaitu 2 sin X dan sin X. Faktor dari min 2 sama dengan min 1 dan 2. Kemudian kita hitung apakah ini sudah memenuhi ini, yaitu perkalian suku pinggir tambah perkalian suku tengah harus sama dengan suku tengah ini. Kita cek, min 1 kali sin, min sin, 2 sin X kali 2, 4 sin X, kurang sin X jadi 3 sin X. Berarti jawabannya ini sudah benar. Min 1 kali 2 sama dengan min 2, 2 sin X kali sin X sama dengan 2 sin kuadrat X, sehingga faktornya sudah benar. Baik, selanjutnya ini kita selesaikan. Maka dari sini 2 sin X kurang 1 sama dengan 0, bentuk yang pertama, atau bentuk yang kedua, sin X tambah 2 sama dengan 0. Kita selesaikan. Min 1 pindah ke kanan jadi plus sin X 1 per 2, sehingga dari sini sin X nya kita dapatkanlah setengah. Dari sini 2 pindah jadi min 2, kita dapatlah sin X nya sama dengan min 2. Ingat tadi nilai sin maksimum 1 dan minimumnya min 1, sehingga min 2 ini tidak memenuhi. Selanjutnya kita selesaikan dari sin X sama dengan setengah. Sin X sama dengan setengah, setengah ini adalah nilai sin 30 derajat. Kemudian ingat rumus dasar persamaan trigonometri untuk sin X sama dengan sin alfa. Penyelesaian pertama, X1 sama dengan alfa tambah K 360 derajat. Penyelesaian kedua, 180 derajat kurang alfa tambah K 360 derajat. Dengan
bentuk persamaan dasar ini kita selesaikan, maka kita dapatlah X1 sama dengan alfa tambah K 360 derajat. X1 nya adalah X, alfanya adalah 30 derajat, sehingga bentuk ini menjadi X sama dengan 30 derajat tambah K 360 derajat. Kemudian kita cari nilai K. K misalkan ambil 0, maka kita hitung 0 kali 360, 0 tambah 30 derajat menjadi 30 derajat, maka X nya sama dengan 30 derajat. Misalkan kita ambil K nya 1 kali 360 tambah 30 sama dengan 390. Di sini sampai 180 tidak memenuhi, maka dalam hal ini yang memenuhi interval ini hanya berlaku untuk K sama dengan 0. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua, X2 sama dengan 180 kurang alfa tambah K 360 derajat, berarti alfanya tadi adalah 30, X2 nya juga tetap X, maka kita dapatlah X sama dengan 180 derajat kurang 30 derajat tambah K 360 derajat. 180 kurang 30 sama dengan 150, maka persamaan ini kita tulis menjadi X sama dengan 150 derajat tambah K 360 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 0 kali 360 derajat, 0 tambah 150 derajat, maka X nya ini kita dapat 150 derajat. Untuk K sama dengan 1 kali 360 tambah 150 menjadi 510, tidak memenuhi karena di sini hanya sampai 180 derajat. Sahabatku, dari penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua kita dapatkanlah himpunan penyelesaiannya, yaitu X nya 30 derajat atau X nya 150 derajat, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat atau 150 derajat. Demikianlah semua sahabat paham, kita bahas 3 soal. Semoga dengan 3 soal ini kalian sudah mampu menyelesaikan persamaan trigonometri, khususnya yang memuat bentuk kuadrat. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.